Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita hidup di dunia, kita harus bekerja. Firman Tuhan katakan yang tidak bekerja jangan makan, kan begitu saudara. Karena itu memang ketetapan Tuhan. Jadi berbahagialah kalau Anda semua bekerja. Tidak ada pekerjaan yang hina. Semua pekerjaan yang halal itu adalah pekerjaan yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Mungkin pekerjaan yang Anda lakukan adalah sesuatu yang dianggap oleh orang lain pekerjaan kasar. Tetapi meskipun demikian, kalau itu benar di hadapan Tuhan, nilainya itu tinggi. Artinya Tuhan menghargai Anda yang mau bekerja. Bukankah firman katakan, yang tidak bekerja, jangan makan. Jadi kalau mau makan, ya bekerjalah. Nah saudaraku, di dalam kita menjalani hidup di dunia yang sementara ini, kita perlu tuntunan firman Tuhan. Nah, apa yang harus kita doakan, saudaraku, di dalam kita berkegiatan hari demi hari, khususnya di dalam bekerja mencari nafkah. Saya akan ajak saudara membaca Amsal pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya bacakan ayat yang ke-7 bunyinya, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Nah, saudaraku, permintaan yang tertulis di dalam firman Tuhan Amsal 30 ayat yang ke-7 ini, ada 2 hal yang aku mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan itu kau tolak, artinya benar-benar aku minta supaya engkau mengabulkannya. Sebelum aku mati, artinya ini permohonan yang harus kita naikkan kepada Tuhan seumur hidup, saudara, sampai kita mati nanti. Jadi sebelum kita mati, ini doa yang menjadi permohonan terus-menerus yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Yakni, apa itu? Ada di ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Saudaraku, kecurangan dan kebohongan itu sifat manusia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi begitu kita ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi anak-anak Allah, biar doa ini terus-menerus kita naikkan. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Saudaraku, orang curang itu ada di mana-mana ya kecurangannya. Nah, siapa yang bisa menjaga kita dari kecurangan? Godaan untuk melakukan kecurangan. Godaan untuk melakukan kebohongan. Mengucapkan kata-kata bohong atau dusta. Nah, di sini kita harus terus minta pimpinan Tuhan dan berdoa dengan segenap hati sebagai anak-anak Tuhan. Inilah permohonan doaku ya Tuhan seumur hidupku. Sementara aku bekerja mencari nafkah. Jauhkan aku dari kecurangan dan kebohongan. Kemudian dilanjutkan, saudara. Kalimat berikutnya ini sangat bijak, dikatakan begini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, saya harus jelaskan, saudaraku. Kemiskinan dan kekayaan ini relatif. Ada orang yang sebetulnya dia tidak miskin, tetapi dia merasa miskin, merasa kurang terus, saudara. Maka dia jadi miskin. Nah, Tuhan ngajarkan melalui firman-Nya ini, supaya ini menjadi doa dari umat Tuhan. Jauhkan dari kemiskinan. Jadi kemiskinan itu adalah sikap hati. Sikap hati, aku merasa miskin. Aku merasa miskin. Tapi memang ada kemiskinan yang sifatnya
memang betul-betul miskin. Jadi miskin itu nggak bisa makan, nggak ada pakaian, ya, terus berkekurangan dalam segala perkara, itu miskin, saudaraku. Nah, jauhkan aku dari itu. Artinya, ya seperti doa Bapa kami, kita minta, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi permintaan kita seumur hidup adalah jauhkan aku dari kecurangan dan kebohongan. Nah, kemudian kekayaan, saudaraku. Kekayaan ini juga bisa relatif. Ada memang kaya, kalau engkau punya sekian miliar itu dianggap kaya, masuk kelompok kaya. Kalau engkau punya barang-barang ini itu, engkau termasuk kelompok kaya. Tetapi ada orang yang sebenarnya sudah kaya, tapi dia merasa miskin. Merasa dia ingin lebih dan ingin lebih lagi. Terjadilah apa yang disebut dengan greedy atau keserakahan. Tuhan tidak menginginkan umatnya menjadi serakah. Kalau dia memberkati dan saudara punya aset, punya harta bertambah-tambah, ngucap syukur, enggak apa-apa, saudaraku. Karena kalau Anda diberkati, maka Anda bisa menjadi berkat. Ya kan? Sesederhana itu hidup Kristen sebetulnya. Tapi kita minta supaya jangan beri kepadaku miskin atau kaya secara sikap hati. Sikap hati, aku merasa miskin, itu jangan. Atau aku mau mengejar kekayaan terus, itu juga greedy, itu juga jangan, saudaraku. Serakah, ingin tambah dan tambah dan tambah terus, jauhkan aku dari itu. Kenapa, saudara? Karena dikatakan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya bergantung pada Tuhan. Tuhan, engkau memberkati aku bersyukur dengan berkat-Mu itu. Dan syukur itulah yang akan membuat kita bahagia, saudaraku. Kebahagiaan bukan karena miskin atau kaya relatif tadi, tetapi kalau kita dipenuhi dengan ucapan syukur karena rasa cukup, ya, rasa cukup. Ini penting sekali, saudaraku, bagi kita untuk terus menaikkan doa-doa semacam ini setiap hari. Tadi dikatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati. Jadi ini doa seumur hidup, jauhkan aku dari kekayaan maupun dari kemiskinan. Kemiskinan maupun dari kekayaan, tapi biar aku makan, aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Feed me with the food which is my portion. Kita punya porsi sendiri-sendiri, saudaraku. Ya, kalau kita lihat orang makan, itu masing-masing punya porsi sendiri-sendiri. Ada orang yang makan porsinya sedikit, dia udah kenyang. Tetapi ada orang makan, kalau nggak gunung sewakul, dia masih kurang. Ya, itu masing-masing punya porsi. Nah, biar kita menikmati porsi kita. Feed me with the food which is my portion. Sebab ketika porsi itu berkelebihan, maka bukan berkat. Yang terjadi adalah kutuk. Secara jasmani aja, kalau makanan jasmani itu dimakan, maka orang bisa malah jadi penyakit, saudaraku, kalau makanan berlebih-lebihan. Demikian juga, saudaraku, kekurangan juga membuat orang sakit, terlalu banyak juga membuat orang sakit. Demikian dalam hal harta. Marilah kita bertumbuh dalam berkat Tuhan, dan kita menikmati berkat itu hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.